Sudah diketahui bersama bahwa yang namanya tujuan utama kita bekerja adalah untuk mendapatkan gaji sebagai upaya untuk menyambung kehidupan. Nah, bagi saya pribadi, selain karena gaji, ada beberapa hal yang membuat saya tuh semangat untuk bekerja. Bahkan di masa kerja saya yang lebih dari 4 tahun sekarang ini, saya tetap merasa seperti karyawan yang baru bekerja. Jadi tetap semangat aja. Cuma dalam beberapa hal kayak kita karena ngerasa udah kenal, karena ngerasa udah lama, jadinya kita jadi diri sendiri yang saya tuh suka kesiangan, agak rebel, dan lain sebagainya. Terlepas dari kedisiplinan, ketika bekerja saya tuh jarang sekali merasa bosan dan lebih sering merasa semangat. Karena setiap harinya saya merasa bahwasanya saya adalah karyawan yang baru. Kayak orang yang udah lama nganggur, kemudian dikasih kerjaan, jadi produktif. Nah, itulah yang saya rasakan. Nah, rasa semangat untuk bekerja setiap harinya ini dipicu oleh beberapa hal. Di antaranya adalah, saya tuh paling suka ya teman-teman ketika selesai mencetak kertas dari hasil kerjaan saya, di pinggir-pinggir kertasnya itu ada yang bolong-bolong sebagai penopang untuk si kertasnya buat bisa dimajuin. Nah, kalau udah beres nyetakan itu si pinggir-pinggirnya itu gak digunain. Otomatis kan supaya rapi si kertasnya harus saya potekin. Srek. Nah, itu saya di situ ngerasa puas banget. Kemudian, momen kedua yang membuat saya semangat untuk bekerja adalah ketika saya lagi buru-buru buat ganti kertas. Jadi kalau ngeprint kan, kalau misalkan PBBKB BTB, itu biasanya dicetak di kertas yang satu play. Nah, kalau misalkan BTB nota retur, kemudian nota retur, lalu setelah itu faktur, maka dicetaknya di kertas yang 2 atau 3 play. Nah, kalau misalkan saya selesai ngeprint dengan kertas yang satu play, kemudian saya mau cetak faktur atau nota retur, maka saya harus mengganti kertasnya ke 2 atau 3 play. Karena dulu itu ya teman-teman, pas saya awal masuk kerja hingga hampir setahun, saya tuh masih bingung, oh gimana nih masukin kertas, wah kapan nih masukin kertas yang tepat momennya supaya gak ngegulung, timingnya pas, posisi kertasnya pas. Itu saya dulu bingung, dan setelah saya bisa, akhirnya saya mensyukurinya dengan setiap harinya ada ngerasa bangga terhadap diri saya. Wah, dulu saya nggak bisa masangin ini, sekarang bisa gitu. Ini konyol sebetulnya, nggak perlu keahlian khusus dan bukan kelebihan, tapi bagi saya ya inilah yang membuat saya semangat tiap harinya gitu. Kemudian yang selanjutnya yang membuat saya semangat adalah adanya power yang disebabkan oleh waktu yang kepepet. Jadi dalam beberapa kesempatan ya teman-teman, saya tuh kalau kerja tuh terkadang dapat kerjaan yang di waktu mepet. Misalkan kalau nota retur ya, yang harus saya BTB itu biasanya saya dapatkan di atas jam 5 alias maghrib, yang dimana itu adalah jam-jam krusial atau jam-jam sibuk untuk kejar closing. Nah, di waktu itu, karena besoknya mau ada off-name, untuk cut off stock dan lain sebagainya, maka sebisa mungkin saya harus melakukan BTB nota retur saat itu juga. Dan otomatis yang harus saya lakukan adalah saya harus melakukannya dengan cepat. Karena ada motivasi untuk melakukannya dengan cepat karena deadline, maka disitulah tiba-tiba ketika saya jadi cepat, jarang salah, jadi semangat, adrenalin itu jadi naik karena ngerasa dikejar-kejar gitu loh. Padahal kalau lagi nggak sibuk seperti itu, agak susah sebetulnya ya. Ngetik aja kadang saya suka sering salah, nggak bisa secepat itu. Terus adrenalinnya ini kayak ya kurang aja, dorongannya kurang semangat gitu. Nah, deadline-deadline seperti itu membuat saya semangat. Itu dalam keadaan normal. Apalagi kalau dalam momen-momen tertentu, di mana saya itu misalkan habis izin dari luar, tiba-tiba ke sana, dan udah numpuk kerjaan. Misalkan saya baru ke kantor lagi asar, dan dari asar sampai jam 8 atau jam 9 malam itu kerjaan udah numpuk, saya harus kerjakan itu. Dan saya ngerasa tertantang dengan itu. Akhirnya saya ngetik cepet. Nah, kecuali saya naikin dulu tanggal. Yang bikin saya senang adalah saya ngerasa produktif aja gitu. Saya kayak ngerasa, wah keren ya saya, kok bisa sibuk kayak gini gitu. Karena apa? Dulu saya tuh teman-teman, waktu di rumah, karena saya anak bungsu, saya tuh nggak dipres apa-apa terkait tuntutan pekerjaan. Jadi kayak dimanja gitu lah. Ketika saya keluar dari rumah, akhirnya saya ngerasa tertampar oleh kehidupan. Mulai kerja di tempat yang profesional, beneran tempat kerja gitu. Saya dan teman-teman saya bareng-bareng, dan saya termasuk orang yang gagal duluan karena saya nggak kuat dengan ekosistem kerjanya, sedangkan teman-teman saya kuat gitu. Saya tuh jadi kaget, oh gini ya lingkungan kerja. Dan jujur, selama 7 bulan pasca saya dipecat itu, di mana teman-teman saya tetap pada kerja, saya nganggur, itu saya stres banget. Wah, saya ngerasa gak berguna gitu. Makanya ketika saya dapat kerjaan, saya ngerasa bersyukur banget setiap harinya karena saya pernah ngerasain gimana stresnya nganggur. Kemudian hal yang selalu membuat saya semangat setiap harinya adalah di tempat kerja saya ini kan memang jam kerjanya bisa dibilang 12-13 jam. Cuma fleksibel. Nah, fleksibel inilah yang membuat saya tetap merasa bersyukur. Masih terjadi keseimbangan dalam hidup. Antara hidup dan kerja itu masih seimbang. Karena meskipun labelnya 13 jam, tapi saya tetap bisa
melakukan kegiatan saya yang sifatnya pribadi di luar pekerjaan, misalkan nganterin istri, jemput istri. Kalau saya ada perlu, saya bisa pergi dulu, yang penting kerjaan beres. Karena di range waktu 13 jam itu di dalamnya gak terlalu padat, bisa disiasati ya teman-teman. Jadi ketika kita izin selama kerjaan kita bisa diatasi, bisa diselesaikan terlebih dahulu, atau kerjaan kita gak ada yang tertunda, atasan fine-fine aja gitu. Dan selanjutnya yang bikin saya senang ketika bekerja adalah saya bisa membantu orang lain, ya tentunya di bidang yang saya bisa sebagai staf administrasi. Misalkan ada orang yang butuh ini atau butuh itu dan saya bisa membantunya, saya ngerasa senang banget. Wah, saya berguna juga ya. Ketika saya nganggur, orang lain gak ada yang butuh dengan saya, artinya saya gak ada manfaatnya, itu titik terstres dalam hidup saya. Apalagi saya ngefans dengan Messi dan terinspirasi dengan gaya permainannya di lapangan sebagai playmaker. Karena saya juga gak jago, bahkan gak bisa main bola, maka yang bisa saya terapkan adalah jiwa playmaker Lionel Messi itu di tempat kerja saya. Messi kan pokoknya kontribusi terhadap timnya, terhadap kemenangan tim, terhadap gol itu tinggi. Maka saya juga merasa apa salahnya kalau saya terapkan ini juga di tempat kerja saya. Saya ingin menjadi orang yang berkontribusi meskipun kecil kontribusinya dalam setiap urusan penyelesaian masalah yang ada di tempat kerja saya. Karena saya melihat ya rekan-rekan kerja saya yang dia itu cuma ngejar gaji dan nggak semangat kerja, ya kerjanya tuh asal-asalan gitu. Kalau ada uangnya ya dia mau kerja bener, kalau nggak ada meskipun udah ada gaji ya dia kerjanya bisa dibilang asal-asalan gitu. Kelihatan buruk banget dan juga mengganggu kerja sama tim. Karena ketika tim itu sudah ditetapkan kemudian ada yang ogah-ogahan, jadinya mengganggu mekanisme kerja dari tim tersebut ya teman-teman. Ya barangkali itu aja sih ya untuk video kali ini ya teman-teman. Semoga apa yang saya bicarakan barusan itu ada manfaatnya bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.